Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Internal Rate of Return atau yang disingkat IRR. Kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Reza April, yang kedua Widya Lestari, yang ketiga saya sendiri Fakri Altavianes, dan yang keempat Monika Cahyani. Baiklah, masuk ke pengertian Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah suatu tingkat diskonto yang menyamakan PV arus kas masuk dengan PV arus kas keluar, atau suatu tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. IRR juga diartikan sebagai tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh proyek atau expected rate of return. Fungsi internal rate of return ini memiliki beberapa fungsi yang lainnya, seperti perhitungan IRR berfungsi sebagai sumber acuan seseorang ketika hendak menyimpan uang atau membuka deposito di bank. Yang kedua, perhitungan IRR berguna untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang diperkirakan akan lebih mendatangkan keuntungan. Dan yang ketiga, perhitungan IRR juga berfungsi untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak, sehingga investor tahu mana investasi yang tingkat pengembaliannya lebih tinggi meskipun dikenakan pajak. Rumus untuk menghitung IRR ini sama dengan rumus mencari NPV yang dimana kita bisa melihat pada slide berikut, di mana R sama dengan IRR atau tingkat diskonto yang menyebabkan NPV menjadi 0. Lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu pada arus kas setiap tahun jumlahnya yang tidak sama. PT Indah Mulia mempertimbangkan usulan proyek investasi menjadi 150 juta. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Diasumsikan IRR sebesar 13%. Hitunglah IRR-nya. Arus kas yang dihasilkan pada tahun pertama yaitu 60 juta rupiah, tahun kedua 50 juta rupiah, tahun ketiga 40 juta rupiah, tahun keempat 35 juta rupiah, dan tahun kelima 28 juta rupiah. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Contoh soal nomor 1 terkait IRR, arus kas setiap tahunnya dengan jumlah yang tidak sama. Untuk mencari IRR ini, NPV harus bernilai 0. Kita coba memasukkan faktor diskonto 16%. Pada tahun pertama, present value yang didapat senilai 51.726.000 yang didapat dari arus kas dikalikan faktor PV 60 juta dikali 0,8621. Lalu pada tahun kedua, present value yang didapat senilai 37.160.000 yang didapat dari 50 juta dikali 0,7432. Begitu seterusnya sampai pada tahun kelima, present value yang didapat senilai 13.330.800 yang didapat dari arus kas senilai 28 juta dikalikan dengan faktor present value 0,4761. Lalu, total yang didapat dari present value adalah Rp147.175.300. Investasi awalnya senilai Rp150 juta dan net present value-nya senilai negatif Rp2.824.700 yang didapat dari total present value dikurangi dengan investasi awal. Kemudian kita coba menggunakan faktor diskonto 13%. Pada tahun pertama, present value yang didapat sebesar Rp53.100.000 dari arus kas senilai 60 juta dikali faktor present value 0,885. Pada tahun kedua, present value yang didapat senilai Rp39.155.000 dari arus kas 50 juta dikali dengan faktor present value senilai 0,7831. Begitu seterusnya hingga tahun kelima dengan present value yang didapat senilai Rp15.198.400 dari 28 juta dikalikan 0,5428. Sehingga total present value-nya adalah Rp155.642.900. Lalu investasi awalnya tadi adalah Rp150 juta dan net present value-nya senilai Rp6.642.900 yang didapat dari total present value dikurangi dengan investasi awal. Kemudian, perhitungan-perhitungan tadi dapat kita masukkan ke dalam tabel sehingga menghasilkan selisih bunga senilai 3% dari pengurangan 16% dan 13%.
Kemudian didapatkan juga selisih present value-nya senilai Rp9.467.600 yang didapat dari present value 13% tadi dikurangi dengan present value 16% tadi. Kemudian juga didapat selisih present value dengan nilai investasi awal senilai Rp6.642.900 yang didapat dari Rp156.642.900 dikurangi Rp150 juta. Hasil ini dapat kita masukkan ke dalam rumus Internal Rate of Return atau IRR, yaitu nilai bunga pertama 13% ditambahkan dengan Rp6.642.900 dibagi dengan Rp9.467.600, yaitu selisih present value dengan nilai investasi dibagi selisih present value dikalikan dengan selisih bunga senilai 3%. Dari perhitungan ini, didapatkan nilai IRR-nya sebesar 15,11%. Kesimpulan dari perhitungan ini, proyek investasi tersebut dapat diterima karena IRR-nya melebihi 13%. Baiklah, contoh soal berikutnya yaitu arus kas setiap tahun jumlahnya sama. Yaitu PT Indah Mulia mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 200 juta. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Diasumsikan RRR sebesar 10%. Hitunglah IRR-nya. Arus kas yang dihasilkan perusahaan sama setiap tahunnya, yaitu sebesar 50 juta. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Pertama, kita akan mencari net present value dengan faktor diskonto 11%, yaitu dengan memasukkan rumus NPV atau net present value sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal net present value, yaitu sama dengan 50 juta dikali 3,6959 dikurang 200 juta. 3,6959 kita dapatkan dari faktor diskonto 11% pada tahun kelima. Maka hasil NPV yang kita dapatkan yaitu minus 15.205.000 dengan faktor diskonto 11%. Berikutnya kita akan mencoba dengan faktor diskonto 7%. NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal NPV, yaitu 50 juta dikali 4,1002 dikurang 200 juta. 4,1002 kita dapatkan dari faktor diskonto 7% pada tahun kelima. Maka NPV yang kita dapatkan dari faktor diskonto 7% yaitu 5.010.000. Baiklah, PV yang kita dapatkan dari bunga 7% yaitu 205.010.000 dan PV dari bunga 11% yaitu 184.755.000. Maka selisih PV yang kita dapatkan yaitu 20.215.000. Selisih PV dengan investasi awal yaitu 205.010.000 dikurang 200 juta yaitu 5.010.000. Maka IRR-nya adalah 7% ditambah 5.010.000 dibagi 20.215.000 dikali 4%. 7% diambil dari bunga terendah dan 4% yaitu selisih antara bunga 7% dengan 11% yaitu 4%. Maka IRR yang kita dapatkan adalah 8%. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut tidak bisa diterima karena IRR kurang dari 10%. Baiklah, itulah penjelasan dari kami mengenai perhitungan IRR. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.